Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Taib ikhwan wal akhwat fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para ustadz dan ustadzah sekalian. Alhamdulillah, setelah sekian lama Allah kembali memudahkan kita untuk bisa melanjutkan silsilah rangkaian pembelajaran kita. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-19, kita akan masuk pada Al-Ma'qidur Rabi'ah Asyara, yaitu simpul bab yang ke-14. Kali ini Syekh wafaqahullah wa hafidhah membawa judul Ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum, memuliakan para ahli ilmu serta menghormati mereka. Memuliakan para ahli ilmu serta menghormati, mengagungkan mereka. Ya, kita mulai langsung saja, barakallahu fikum. Pertama beliau katakan di awal, inna fadlal ulama'i 'azimun. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu sangat besar. Wa mansibahum mansibun jalilun, dan kedudukan mereka merupakan kedudukan yang mulia juga. Posisi mereka adalah posisi yang mulia. Kenapa para ulama itu mulia? Kedudukannya agung. Karena li'annahum aba'ur ruhi. Karena para ulama itu merupakan ibarat ayah bagi rohani kita. Ibarat bapak bagi rohani kita. Jadi nanti beliau akan sebutkan bahwa orang tua itu terbagi menjadi dua. Ada orang tua secara biologis dan ada orang tua secara teologis. Orang tua secara biologis adalah orang tua yang memang menjadi orang tua kita secara nasab, bapak ibu kandung kita. Dan sementara orang tua secara teologis adalah orang tua secara ilmu, yaitu para guru-guru kita. Nah, demikian pun anak-anak. Anak-anak juga terbagi dua, yaitu anak secara biologis dan ada anak secara teologis dengan penjelasan yang tadi seperti penjelasan guru. Intinya ala kulli hal, orang tua dan anak secara ruh ini justru seringnya lebih banyak memberikan manfaat secara ukhrawi. Maka sebagaimana kita ta'lim, patuh, taat kepada orang tua kita secara biologis, bapak ibu kandung kita, maka demikian pula lah kita diperintahkan untuk taat, patuh, menghormati para orang tua kita secara teologis atau para guru-guru kita. Ya, balik lagi kata beliau tadi, li'annahum aba'ur ruhi, karena mereka, para ulama itu adalah bapak bagi rohani kita. Fasyaikhu abun lirruhi. Sekali lagi beliau tegaskan, seorang guru, syekh itu adalah bapak bagi rohani kita. Abun lirruhi, bapak bagi rohani kita. Kama annal walida abun lil jasadi. Sebagaimana seorang ayah merupakan bapak bagi jasad kita. Garis bawah ini, seorang guru adalah bapak bagi rohani kita, sebagaimana seorang ayah merupakan bapak bagi jasad kita. Jadi dua-duanya itu harus kita muliakan. Kemudian beliau katakan, fal-i'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun, yaitu mengakui tentang keutamaan para ahli ilmu, mengakui adanya keutamaan para ahli ilmu,
merupakan suatu kewajiban yang diharuskan. Jadi kita harus mau mengatakan dan mengakui dan ingat bahwa para guru-guru kita itu punya kemuliaan yang jauh lebih tinggi daripada kita-kita. Maka nanti beliau akan sebutkan sikap mereka dengan sikap yang berbeda, bicara dengan mereka dengan cara bicara yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang harus kita lebih istimewakan. Ya, itu paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua beliau membawakan istinbat dari Muhammad bin Ali al-Utfui rahimahullah. Apa kata beliau? Wastanbalta hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammadun ibnu Ali al-Utfui faqala. Jadi tentang hal ini Al-Imam Muhammad bin Ali al-Utfui menjadikan sebuah ayat yang beliau sebutkan sebagai dalil tentang pentingnya, mulianya, keutamaan posisi para ahli ilmu. Apa kata beliau? Faqala, beliau berkata, "Idza ta'allama al-insanu minal 'alimi wastafada minhul fawaida fahuwa lahu 'abdun." Tandain kalimat abdunnya. Apa kata beliau? Apabila seseorang belajar dari seorang guru. Idza ta'allama al-insanu minal 'alim. Apabila seseorang belajar dari seorang guru. Wastafada minhul fawaida, dan dia berhasil mendapatkan faidah dari guru tersebut. Dia bisa memetik faidah dari guru tersebut. Apa kalimat beliau selanjutnya? Fahuwa lahu abdun. Maka orang tersebut hakikatnya budak bagi gurunya. Hakikatnya orang tadi adalah apa? Budak bagi gurunya. Jadi orang-orang yang belajar kepada seorang guru itu ibarat apa? Budak bagi gurunya. Syariat memandang seperti itu. Ini bukan sedang ingin memperbudak murid-murid, tidak. Syariat ingin menunjukkan bahwa posisi kita itu jauh lebih rendah daripada guru-guru kita. Dan posisi guru kita jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada kita. Maka nggak boleh kita samakan muamalah kita, interaksi kita dengan orang lain jika dibandingkan dengan guru-guru kita. Ya, beliau membawakan dalil berikutnya. Qala Allah Ta'ala, beliau membawakan dalil surah Al-Kahfi yang rutin kita baca setiap pekan. Apa kata Allah? Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu. Wa idh qala Musa. Dan ketika Musa berkata kepada siapa? Kalimat berikutnya, li fatahu. Ketika Musa berkata kepada fatahu, kepada budaknya. Fata di sini maknanya abdun, kepada budaknya. Ketika Musa berkata kepada budaknya. Tapi lihat kalimat berikutnya. Siapa sosok yang dimaksud, yang dinarasikan sebagai fata, sebagai budak di sini? Kata beliau, yang dimaksud adalah huwa Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun. Jadi ini merujuk kepada salah seorang yang bernama Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini, kata beliau, walam yakun mamlukan lahu. Padahal Yusha ini bukan budaknya Nabi Musa. Tapi kok Allah sebut sebagai budak? Kenapa demikian? Kata beliau, wa innama kana mutalmidan lahu. Yusha ini dulu adalah muridnya Nabi Musa, muttabi'an lahu, pengikutnya Nabi Musa. Oleh karena itulah si Yusha bin Nun menjadi murid yang belajar kepada Nabi Musa, bahkan menjadi pengikutnya Nabi Musa, faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Maka Allah narasikan Yusha itu, Allah sebut Yusha itu sebagai budaknya Nabi Musa karena proses belajarnya itu kepada Nabi Musa. Luar biasa. Jadi guru kita itu menduduki makom yang tinggi, agung, mulia. Maka nanti beliau sebutkan, jaga sikap kita, jaga tutur kata kita,
perhatikan guru-guru kita, berilah perhatian kepada mereka, termasuk kepada guru anak-anak kita. Jangan pernah kita bermudah-mudahan mengobrol kata ikhlas. Ketahuilah ikhlas kalian. Ikhlas itu kaitannya antara si guru dengan Allah. Dan ketika seorang guru telah mengajar, yang mana ilmunya tersebut berangkat dari ilmu-ilmu yang pernah beliau pelajari, ketahuilah beliau sudah khatam tentang pembahasan ikhlas. Dan seorang guru pasti dalam mengajarnya itu yang paling pertama diniatkan adalah bagaimana ngajarnya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kaitannya dengan si guru kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita kepada gurunya anak-anak kita adalah perhatikan, penuhi hak-hak mereka. Kenapa? Karena mereka juga seorang ayah, mereka juga seorang suami, bahkan mereka terkadang tulang punggung keluarga yang masih punya bapak ibu yang sudah sepuh, punya adik yang harus dibiayai. Nah, maka coba pikirkan itu. Jangan egois hanya untuk mengambil ilmunya, minta waktunya, menyerap manfaat dari beliau. Bahkan terkadang sosok guru dikomersilkan. Tapi terkadang kita lupa. Bukan terkadang, seringnya kita lupa tentang hak-hak yang harus kita perhatikan kepada seorang guru. Jadi guru itu bukan budak kita yang bisa kita peras tanpa kita perhatikan hak-hak mereka, kebutuhan mereka, yang harus kita eksploitasi semua yang beliau miliki. Guru kita bukan budak, tapi kita lah yang budak dari guru kita. Artinya kita yang harus memberikan servis pelayanan terbaik kepada guru-guru kita. Ini Allah yang langsung menurunkan SK-nya di surah Al-Kahfi ayat 60. Ya, kita lanjut berikutnya. Waqad amara syara'u biri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Kata Syekh, sungguh syariat telah memerintahkan kepada kita. Merintahin apa? Biri'ayati haqqil ulama, agar kita memperhatikan hak-haknya para ulama. Agama kita memerintahkan pada kita untuk memperhatikan hak-hak para guru-guru kita. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Tawqiran lahum, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Wa i'zazan, dan sebagai bentuk pengagungan kepada mereka. Syariat yang memerintahkan, bukan guru kita yang mengajarkan kita beradab, menyampaikan masalah hak guru, bukan beliau, tapi beliau hanya menjadi penyambung lidah dari apa? Syariat ini yang mulia. Kemudian bahkan beliau membawakan hadis di paragraf berikutnya. Secara jelas gamblang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam 3 golongan dengan ancaman tidak dianggap sebagai umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara 1 dari 3 yang diancam adalah orang yang tidak perhatian kepada hak-hak para guru mereka. Kata beliau di situ, Farawa Ahmadu fil Musnadi an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, tanda ini kalau bisa dihafal hadisnya. Kata Nabi, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimin haqqahu. Kata Nabi, laisa min ummati, tidak termasuk ke dalam umatku, tidak dianggap sebagai umatku, kata Nabi, tidak dikategorikan sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dianggap. Siapa mereka? 3 golongan. 1, man lam yujillah kabirona, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari dia.
Jadi ada anak muda, gak memuliakan orang yang lebih tua, lebih besar dari dia, gak dianggap sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi, siapa lagi? Wa yarham saghirana, yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari dia. Ada anak kecil, sholat bercanda di masjid, langsung dikeplak kepalanya, langsung dimarahin, tanpa ada tahapan-tahapan edukasi kepada anak-anak tersebut ataupun pendampingan. Gak sayang pada anak-anak. Kemudian yang ketiga yang masuk pembahasan kita, kata Nabi, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Siapa lagi orang yang dianggap sebagai umatnya Nabi? Yaitu wa ya'rif li'alimina haqqahu. Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak pengertian, orang yang tidak engah, orang yang tidak memberikan hak-hak dari para guru-guru mereka. Hak-hak dari para ulama, orang yang pernah mengajari mereka. Nah, ini hati-hati. Ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisa min ummati, tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut safha ba'daha ila as-safha al-arba'in halaman 40. Bahkan paling atas beliau membawakan perkataan Ibnu Hazm. Apa kata beliau? Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tentang tauqiril ulama, tentang memuliakan para ulama, wa ikramihim, dan mengagungkan mereka, itu ijma', konsensus, kesepakatan para ulama. Jadi para ulama salaf terdahulu sampai mutakhirin itu gak ada khilaf, gak ada silang pendapat tentang kita harus memperhatikan, memuliakan, mengagungkan, menghormati guru-guru kita. Nah, ini penting jadi catatan kita ya. Berikutnya ikhwah barakallahu fikum, Syekh di sini akan menyebutkan beberapa adab, beberapa etika, beberapa perkara yang harus kita lakukan ketika berinteraksi dengan guru-guru kita. Yuk kita lihat. Kata beliau, faminal adabil lazimi lisyaikhi 'alal muta'allimi mimma yadkhulu tahta hadzal asli. Kata beliau, di antara adab yang harus diperhatikan seorang murid lisyaikhi, kepada gurunya, di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang murid ketika berinteraksi dengan gurunya, mimma yadkhulu tahta hadzal asli, yang termasuk dalam pembahasan kali ini, yang relevan dengan pembahasan kita saat ini, kata beliau, tandain satu, at-tawadhu'u lahu. Satu, kita harus tawadhu, rendahkan hati kita di hadapan beliau. Bahkan kalau perlu kita juga, karena kita sebagai budak, kita merendahkan diri kita di hadapan beliau. Dan tawadhu di sini kepada guru ada dua ya. Ada tawadhu pada saat kita masih belajar dengan beliau, dan yang kedua adalah tawadhu pada saat kita sudah tidak lagi belajar kepada beliau. Yang pertama, tawadhu pada saat belajar, ini mungkin masih lebih mudah, meskipun aktualnya agak sulit juga. Tapi yang kedua ini yang sulit. Bagaimana ketika kita sudah tidak lagi belajar dengan seorang guru, kita tetap tawadhu. Apalagi ketika nanti di masa mendatang kita lihat secara zahir kemampuan kita, value kita, portofolio kita, CV kita, ini lebih wah daripada guru kita. Hati-hati tuh, jangan sampai kita jangan sampai kita kiber, sombong, membanggakan diri, congkak, pongkah di hadapan beliau. Tadi guru itu, kata para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim mengatakan, adalah bapak bagi rohani kita, sebagaimana ayah itu sebagai bapak bagi jasad kita.
Mohon maaf, terkadang ada di antara kita yang punya bapak di kampung, SD saja tidak lulus. Bapak kita tuh biasanya macul di sawah, panas siang-siang, pergi habis subuh. Ya, mereka menganggap sekolah nggak penting kalau ujung-ujungnya ya kembali ke sawah. Banyak di antara mereka yang sekolah hanya SD. Namun berkat perjuangan mereka, usaha jerih payah mereka, keringat mereka, kadang kita-kita ini sebagai anak bukan hanya lulus SMA, tapi kita berkat wasilah beliau biidznillah kita sampai ke jenjang sarjana, magister, bahkan nggak sedikit orang tua yang terus mengkuliahkan anaknya sampai doktoral. Nah, pada saat itulah kita harus betul-betul menjaga semua yang ada dari sisi kita ketika dia ada di hadapan bapak kita. Kita S3, bapak kita SD nggak lulus, tawaduk di situ. Sebagaimana ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita di masa lalu. Guru kita mungkin hanya lulusan Ma'had Ali, hanya lulusan Tadribud Du'at, hanya lulusan pondok-pondok yang tidak ada gelarnya. Berkat beliaulah kita bisa nahwu, kita bisa sorof, kita bisa balaghah, kita bisa adab, kita bisa ilmu-ilmu yang lainnya. Berkat pondasi yang beliau tanamkan, kita saat ini misalnya sudah berada di jenjang S3, bahkan sudah lulus. Maka ingat, kita harus tawaduk pada mereka. Jadi tawaduk itu terbagi menjadi dua. Tawaduk pada saat masih belajar dan tawaduk pada saat kita sudah tidak lagi belajar. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua kita lanjut, kata beliau, wal ikbalu alaihi. Kita harus perhatian, betul-betul fokus ketika beliau menjelaskan. Dan yang paling utama dari masalah memperhatikan pengajaran guru adalah kita menghadapkan wajah ke guru kita. Nah, ini coba teman-teman pada saat sedang kajian, pada saat sedang daras, sedang belajar pada guru kita, mata kita, kepala kita jangan nunduk. Kepala kita jangan lihat ke yang lain-lain. Tatap wajah guru kita. Di dalam kitab-kitab tazkiyah, di dalam kitab-kitab adab, para ulama menyebutkan bahwa memandang wajah guru itu di antara obat-obat yang tersedia, yang Allah sediakan bagi rohani kita. Jadi selain memang ini adab juga obat buat kita. Maka tatap guru-guru kita pada saat mereka belajar, pada saat mereka mengajar. Dan makanya pada saat kita sholat Jumat bagi laki-laki, yang ada di pojok sebelah kanan, yang ada di pojok sebelah kiri, di antara anjuran sunnah yang diminta kepada kita yang sholat di pojok kanan atau pojok kiri adalah kita tidak memposisikan badan kita ke depan, ke arah kiblat, tapi kita menyerongkan badan kita miring ke arah khatib, jika memang masih bisa kelihatan khatibnya. Nah, disebutkan apa hikmahnya kita diminta untuk harus iqbal, menghadapkan wajah ke arah guru pada saat belajar. Di antaranya adalah untuk bisa mengantisipasi rasa ngantuk. Untuk bisa mengantisipasi rasa ngantuk. Karena wallahi ngantuk itu adalah senjata yang terus akan syaitan gunakan untuk menghalangi manusia dari jalan ilmu. Maka diantaranya adalah apa? Mereka buat si talibul ilmi sibuk dengan yang lain agar fokusnya terbagi dan tidak menghadapkan wajahnya ke guru. Ya samalah seperti antum saat ini. Ngantuk kan? Kenapa antum ngantuk saat ini? Ya kan antum belajar cuma dengerin aja. Tidak menghadap wajah guru. Ngantuk jadinya. Sampai senyum-senyum sendiri jadinya kan tuh. Nah, maka bagi yang kita belajar offline, perlu kita ketika belajar memposisikan wajah kita ke arah guru. Jika sedang tidak ada hajat. Hajatnya apa misalnya? Lagi baca kitab, lagi ngasih ta'liq,
atau catatan di kitab kita, atau nulis faidah, atau ngeliat ke papan tulis, itu hajat. Tapi ketika nggak ada hajat, maka coba kita tatap ke arah guru kita. Ya, itu adab kedua. Responsif, antusias, memperhatikan guru kita pada saat beliau mengajar. Kemudian adab ketiga adalah, kata beliau, hafizahullah, wa adamul iltifati anhu, yaitu tidak boleh menoleh, nggak boleh melengos, nggak boleh memalingkan wajah dari arah beliau. Jadi betul-betul wajah kita itu pastikan ke arah guru beliau, guru kita saja. Dalam sebuah asar disebutkan ada salah satu salaf ketika belajar, itu sampai disebutkan kalau seandainya di kepala beliau itu ada burung yang hinggap dari awal majelis, niscaya burung tersebut tidak akan terbang sampai akhir majelis karena saking tenangnya kepala beliau menghadap wajah gurunya. Nah, ini ada PR buat kita. Terkadang dalam majelis ada teman-teman yang terlambat ketika datang. Nah, biasanya kita sering melakukan apa? Pada saat ada yang datang, kita lihat ke arah pintu. Padahal udah tahu yang datang tuh si Fulan. Yang datang tuh si Fulan, nah udahlah, nggak usah lihat arah pintu lagi. Atau yang lain misalnya ngeliatin jam, yang ada di dinding, yang ada di tangan. Ini nggak boleh. Nggak boleh melengos. Atau melihat ke kolong meja ustadz, atau melihat ke yang lain-lainnya lah. Nah, ini jangan sampai kita lakukan pada saat belajar, memalingkan wajah dari guru kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin sebelum kita cukupkan, adalah kata beliau, wa mura'atu adabil hadisi ma'ahu. Yang keberapa nih sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat, sekarang adab seorang murid kepada gurunya adalah mura'ah, harus memperhatikan adabil hadisi, adab hadis, adab berbicara, ma'ahu, kepada beliau. Jadi pada saat kita bicara pada beliau, perhatikan adabnya. Nah, adab bicara kepada guru, kita lihat dulu waktunya. Ya, adab bicara kepada guru itu ada 3 setidaknya yang harus kita perhatikan. 1, diksinya. Diksi itu pemilihan kata. Yang kedua adalah intonasi. Yang kedua apa? Intonasi. Intonasi itu nada bicara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah posisi. Yang ketiga adalah posisi bicara. Nah, itu pastikan 3 hal tadi, yaitu diksinya, kemudian intonasi, kemudian posisi. Pada saat kita bicara kepada guru, itu diperhatikan. Gimana rinciannya? 1, pada saat kita bicara dengan guru, pastikan diksinya, pemilihan katanya itu disaring, difilter. Jangan sampai kita bicara dengan teman kita, disamain sama pada saat kita bicara dengan guru kita. Diksinya diperhatikan. Berusaha hindarilah bahasa-bahasa kekinian atau bahasa-bahasa bercanda yang gak serius. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Pastikan intonasi kita tidak lebih tinggi daripada intonasi guru kita. Lirihkan suara kita, pelanin suara kita pada saat bicara dengan guru kita.
Seperti sebagaimana perintah Allah pada kita, jangan sampai bicara dengan suara kasar pada orang tua kita. Meskipun suara kasar itu sebatas saja, sebatas bantahan yang paling ringan. Nah, jadi intonasinya diperhatikan. Maka untuk menjaga intonasi, pastikan jangan manggil, jangan menyapa guru kita dari kejauhan. Ini sering saya alami di parkiran masjid selepas kajian dari jauh, tat duluan misalnya. Ini enggak baik. Harusnya apa? Samperin dulu. Kalau memang enggak mau nyamperin, ya sudah, lambaikan tangan saja. Sebagai bentuk syarat beliau menyampaikan salam pada kita. Nggak perlu antum teriak dari jauh. Kalau memang mau menyapa, samperin dulu. Samperin, bicara baik-baik. Intonasinya dilirihkan. Nah, berkait adab yang pertama dan kedua, tentang adab bicara kepada guru, yaitu dari sisi diksi dan dari sisi intonasi, nanti bisa antum lihat di surah Al-Hujurat yang awal ayat kedua. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, di surat Al-Hujurat ayat kedua, la tarfa'u aswatakum. Janganlah kalian meninggikan suara kalian, mengangkat nada suara kalian, fawqa sautin nabi, melebihi suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab tentang intonasi. Adapun tentang diksi, wala tajaharu lahu bil qawli. Dan tentang diksi kata Nabi, kata Allah Ta'ala, perhatikan juga isi redaksinya. Jangan keras-keras kepada Nabi, jangan kasar-kasar. Kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana yang biasa kalian lakukan dengan sesama kalian. Jadi bahasa teman-teman kita kepada kita jangan disamain. Nah, ini masalah apa? Diksi dan intonasi. Kemudian yang ketiga, adab bicara adalah barakallahu fikum, tadi apa? Dari sisi posisi ya, dari sisi posisi. Nah, pastikan pada saat bicara, posisi kita itu harus lebih rendah dari guru kita, atau minimal setara. Lebih rendah atau minimal setara. Seperti contoh misalnya ketika ada ustadz selepas kajian atau akan ngisi kajian, beliau biasa duduk di kursi, kemudian di mejanya ada kitab beliau. Nah, maka janganlah antum ajak ustadz itu bicara, baik bertanya ataupun yang lainnya, dalam keadaan antum sambil berdiri, sementara beliau duduk di kursinya. Nggak boleh, antum lebih tinggi posisinya daripada beliau. Harusnya gimana? Harusnya antum berlutut lah di samping beliau. Jadi antum tempelkan lutut antum dengan lantai, nah itu insya Allah lebih layak. Kenapa? Karena posisi antum sudah lebih rendah. Itu sebagai sampel misalnya. Atau contoh lain misalnya, ketika antum selepas Jumatan biasanya, Ustadz itu selesai khutbah biasanya duduk dulu di sejadah, di depan mihrab itu. Nah, pada saat antum ingin pulang, salaman dengan Ustadz, pamitan dengan Ustadz, jangan pamitannya, salamannya dalam keadaan antum sambil berdiri, sementara beliau duduk di karpet di bawah. Nggak boleh, kadang ini sering kami temukan, diajak salaman sementara orangnya masih berdiri. Harusnya gimana? Antum duduk dulu, sila di samping beliau, atau duduk bersimpuh samping beliau, yang membuat posisi antum setara. Ketika sudah setara, sama-sama duduk, baru utarakan hajat antum. Afwan Ustadz, ana ada hajat, ingin pulang duluan, terus salam. Nah, ini 3 adab yang harus kita perhatikan pada saat bicara. Sementara ini dulu ikhwas sekalian, adab yang keempat. Insya Allah nanti kita lanjutkan adab yang kelima, tentang adab kita kepada seorang guru. Semoga Allah berikan taufik, manfaat,
kemudahan pada kita untuk bisa mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.